melafalkan niat usolli sunnatat tarawih rakaataini lillahi ta'ala, itu di dalam sholat atau di luar sholat? Di luar sholat. Kapan kita baru mulai sholat? Ketika mulut menyebut A, itulah sholat. Akabah, bukan sudah sholat. Ketika mulutnya menyebut mulai A, itu baru mulai sholat. Allahu Akbar, itu baru sholat. Jadi kalau ada orang bertanya, boleh kita melafazkan niat Pak Ustadz? Enggak ada hubungan sama sholat. Karena dia misalnya orang sebelum sholat disebutnya kantui lah, dia nggak ada hubungan sama sholat. Karena tidak, yang membatalkan sholat itu kalau bercakap di dalam, kalau sebelum sholat. Lalu kenapa orang mengatakan usolli? Untuk menguatkan hatinya dalam 5 perkara. Sembayangnya sembayang apa? Zuhur. Sunat apa wajib? Wajib. Berapa rakaat? 4. Ada apa qadha? Ada. Jadi imam apa jadi makmum? 5 inilah isi usolli itu. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Isi usolli itu 5. Kenapa pakai usolli? Karena kalau dia tak pakai usolli langsung takbir Allahu Akbar, berkato-kato dalam hati, zuhur apa asar, maghrib apa isya, sunat apa wajib. Untuk menolak was-was maka dia pakai usolli. Tapi Muhammadiyah tak pakai usolli. Ya karena kata dia hati udah kuat, ngapain pakai usolli? Ustadz pakai usolli, kadang-kadang pakai usolli, kadang-kadang tidak. Kalau hati saya sedang tenang, kuat di dalam, tak pakai usolli. Tapi kalau lagi kacau balau, menengok bangunan belum selesai, ya usolli. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ibu yang tak pakai usolli, yang angkat tangan. Yang pakai usolli, nggak usah dipermasalahkan mau usolli tak usolli. Yang penting sembahyang. Kelahi antara usolli tak usolli. Rupa-rupanya dua-duanya tak sembahyang. Waktu membayar zakat fitrah kepada jamaah sekitar Jalan Kamboja, harap membayar zakat fitrah seminggu sebelum Idul Fitri, karena malam Idul Fitri kami tidak membagi lagi karena kami mau mencari baju raya ke Mall SKA, kata pengurus. Sebetulnya wajib membayar zakat fitrah ini kapan? Wajib membayar zakat fitrah begitu tenggelam matahari petang Ramadan. Tenggelam matahari jam 6.30 petang Ramadan, azan maghrib, disitulah wajibnya membayar sampai khotib naik mimbar besok. Jadi kalau maghrib sekarang 6.30, khotib naik mimbar 7.30, wajib membayar zakat fitrah itu hanya 14 jam. 6.30, 7.30, hanya 13 jam. Misalnya ibu punya suami meninggal asar, nggak ada orang yang bilang na'udzubillah. Meninggal asar hari terakhir Ramadan. Pertanyaannya, wajibkah dia bayar zakat fitrah? Kenapa tak wajib? Karena dia tidak hidup dalam 13 jam itu. Ibu mengandung anak, alhamdulillah. Anaknya lahir sesudah khotib naik mimbar. Naik khotib ke atas mimbar, lalu kata si khotib, Allahu Akbar. Lahir anaknya. Dikasih nama anaknya Fitri. Karena lahir Idul Fitri. Pertanyaannya, wajibkah anak ini bayar zakat fitrah?
Tidak. Karena dia tidak ada di dunia ini dalam 13 jam itu. Nyambung tak nyambung? 13 jam dari azan maghrib ke khotib naik mimbar. Makanya kalau ibu tak mau keluar duit bayar zakat fitrah, tahan deh. Jangan keluar dulu yo. Bang keluar sesudah open house yo. Jadi kalau ada orang bayar zakat fitrah seminggu sebelum Idul Fitri, hukumnya mubah, bukan hukumnya mubah. Bayar zakat fitrah seminggu sebelum Idul Fitri, dibayarnya, kok bayar? Tiba-tiba hari terakhir Ramadan meninggal, apakah diminta balik? Assalamualaikum Pak Ketua Masjid, ya, minta ambo balik, laki ambo ndak duit. Jangan diminta balik, itu terhitung sebagai solawat, sodako. Dah, sekarang pembahasan tentang zakat fitrah dalam bentuk pitih. Nabi membayar zakat fitrah dalam bentuk ompek. Pertama gandum, kedua kurma, ketiga kismis, keempat susu kambing dijemur, mentega. Karena itu makanan pokok. Kita di Riau bayar zakat fitrah pakai? Siapa yang membayar zakat fitrah pakai beras, berarti dia pakai kias. Karena 4 tadi makanan pokok, maka tompe awak dikasihlah beras. Karena makanan pokok kita beras. Tapi sekarang banyak ibu-ibu yang nggak makan nasi. Kenapa? Diet karbo. Orang Papua makan papeda, sagu, disiram pakai air panas, pakai sumpit. Rupanya bagus anak-anak nih dikasih makan sagu supaya efisien. Kalau nasi dikunyah, sagu kok gol. Saya kalau dari kecil makan sagu, efisien sagu. Dan karbohidratnya rendah. Bagus makan sagu. Yang pakai duit apa dalilnya? Dalilnya hadis Nabi, "Ughnuhum lihadzal yaum", buat mereka mampu hari ini. Membuat mereka mampu Idul Fitri, jangan minta-minta pakai duit, mampu tak mampu? Mampu. Nggak mesti pakai beras. Saya dari dulu bayar pakai beras. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai duit. Sebelum khotib. Pakai nyanyi pula tukang-tukang.